Ibu, tolong. Ibu, ini keadaan Ibu sekarang. Total mereka berangkat 10 orang dan pendakian tersebut adalah pengalaman pertama bagi Ive. Yang bersangkutan menggunakan akun palsu @randy7. Saat ini suami saya sudah dipanggil Paminal Propos Polda Sulut. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. Yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya. Don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang polisi Randy Tujeh yang baru-baru ini dituding bilang nih sama korban pendaki Gunung Marapi. Tapi teman-teman tenang aja, untuk polisi Randy Tujeh itu sudah klarifikasi. Dia mengatakan bahwa akun yang berkomentar tentang hal itu bukanlah akunnya dia, tapi itu adalah akun palsu. Oke, itu adalah ringkasan masalahnya, dan terus cerita lengkapnya tuh kayak gimana sih? Oke, kita akan mulai ya teman-teman, bahas ceritanya kayak gimana. Untuk pertama kita akan kenalan dulu dengan polisi Randy Tujeh, karena aku yakin banyak banget dari teman-teman yang belum kenal dengan sosok polisi yang satu ini. Siapa sih Randy Tujeh? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa sumber, mulai dari suara.com sampai kila.com nih, Randy Tujeh disebutkan merupakan salah seorang anggota polisi berpangkat brigadir dan beliau bertugas di Polda Sulawesi Utara. Pak Randy dulunya merupakan mantan model yang kini mengabdi sebagai seorang polisi. Randy juga mengaku gemar berolahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis, serta dirinya kerap terlihat berlatih di pusat kebugaran. Dan itu juga dapat kita lihat di beberapa postingannya. Bahkan ya teman-teman, Pak Randy ini juga pernah diliput oleh stasiun TV swasta. Wow, amazing. Lantas, apa yang terjadi dengan Randy Tujeh? Nah teman-teman, sebelumnya itu kita mendapatkan kabar duka nih. Ada sebuah bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Nah pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Gunung Merapi meletus nih. Dan untuk informasi, Gunung Merapi terletak di daerah Agam dan tanah datar dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Gunung Merapi di Sumatera Barat ini tergolong gunung yang paling aktif di Sumatera. Dan gunung tersebut terhitung meletus lebih dari 50 kali sejak akhir abad 18. Sementara itu ketika gunung meletus baru-baru ini, para pendaki yang saat itu berada di Merapi mengalami kejadian mengerikan hingga ditemukan 11 korban meninggal dunia akibat letusan tersebut. Terus laporan Kepala Basarnas Padang, yakni Abdul Malik, mengatakan bahwa 3 orang lain ditemukan selamat. Identitas para korban juga masih diselidiki dan belum diumumkan ke publik. Meskipun korban tercatat jumlah 14, tapi data Basarnas Padang menyebut ada 75 pendaki yang terjebak ketika gunung erupsi. Sebanyak 49 orang dievakuasi dan berhasil selamat. Namun terhitung sampai saat ini masih ada 12 korban yang belum ditemukan. Dan seperti aku lansir dari kompas.com, di sini ada salah satu korban yang menceritakan bagaimana pengalaman yang terjadi saat detik-detik letusan Gunung Merapi. Dan korban itu bernama Apip, dan Apip ini merupakan pria asal Riau. Nah teman-teman, ketika momen erupsi itu, Apip tengah mendaki bersama dengan 2 orang temannya. Mereka naik gunung sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di hari Minggu dengan cuaca yang masih aman kok. Dia menceritakan, kami naik Gunung Merapi hari Minggu jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Waktu itu situasi masih aman dan lancar, cuaca cerah. Namun di jam 15.00 ketika pendakian sudah jauh nih, Apip dan temannya mendengar suara gemuruh kencang yang membuat tanah bergetar. Dan gak selang lama, batu berguguran dari atas gunung seperti hujan. Apip menceritakan seperti ini, seperti suara pesawat tempur lewat. Enggak lama setelah itu ada hujan batu. Wow, kebayang gak sih berada di posisi mereka? Pasti itu benar-benar menakutkan banget. Dan guys, saat batu-batu itu jatuh ya, mereka itu lari ke semacam jalan tikus dengan banyak pepohonan untuk berlindung. Dan menurut pengakuannya, gemuruh dan hujan batu berlangsung setidaknya 10 menit. Wow, suasana yang benar-benar mencekam banget. Lantas, apa hubungan dari Randy Tujeh dengan bencana alam Gunung Merapi? Jadi guys, ada sebuah videonya seperti ini dapat kalian perhatikan. Oke, video ini menunjukkan pendaki yang terjebak dan mereka juga penuh abu vulkanik dan terus minta tolong. Dan ketika video ini diunggah, ada seseorang yang berkomentar, mampus. Tahan dulu, kita akan membahas tentang bagaimana komentar yang menggunakan nama Pak Randy ini di belakang. Di sini aku akan menjelaskan dulu sama kalian bagaimana keadaan korban yang minta tolong. Nah teman-teman, seperti aku lansir dari bbc.com, dari 3 video tadi, salah satu dari korbannya itu bernama Zafirah Zahrim Febrina atau biasa dipanggil IP. Nah, IP ini merupakan mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Padang. Ibu, tolong. Ibu, ini keadaan Ibu sekarang.
Bibi dari Zafirah menceritakan bahwa video itu direkam oleh Zafirah yang berada di cadas area bebatuan yang menjadi leher Gunung Merapi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sang bibi meminta IP merekam dirinya sebagai bukti untuk dikirimi ke tim Basarnas agar segera dilakukan pencarian dan evakuasi. Lebih lanjut, sang bibi menceritakan seperti ini. Jadi kan kami tahu nih keberadaannya karena dia telepon pakai handphone temannya. Dia kontak ayahnya dan ada saya di situ. Akhirnya langsung berangkat ke Bukit Tinggi dan saya terus hubungi Zafirah untuk pastikan lokasinya. Di telepon nih, sang keponakan atau IP nggak berhenti menangis. IP juga menceritakan bagaimana kulitnya panas terkena abu vulkanik, terus dia juga takut, kedinginan, dan kehausan. Namun guys, sang bibi yang berkomunikasi dengannya melalui telepon ini terus menguatkannya untuk tidak menyerah dan mencoba turun pelan-pelan. Kemudian komunikasi terakhir dengan Zafirah sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasinya terhenti dikarenakan baterai telepon seluler itu habis. Sepanjang malam hingga subuh nih, seluruh keluarga terus mencari tahu kabarnya. Apakah dia sudah ditemukan atau belum? Dan sampai pada hari Senin tanggal 4 Desember kira-kira pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, ada seseorang yang diduga anggota pencari membuat secara langsung di TikTok. Dari situlah mereka mengenali wajah IP yang sedang dibopong. Dan akhirnya mereka pun lega melihat IP berhasil diselamatkan. Alhamdulillah ya teman-teman. Dari informasi ayah IP diceritakan bahwa Zafirah mengalami luka bakar di sekitar wajah dan kaki. Dan dia belum bisa diajak ngobrol dikarenakan mengalami trauma. Sang bibi mengatakan kembali, paling kami tanya bagaimana, masih sakit tidak? Dijawab enggak, kasih jempol aja. Karena ada luka robek di kepala, mungkin kena benturan. Waduh, semoga sembuh ya buat IP, get well soon. Dan sepengetahuan sang bibi, ternyata keponakannya itu berangkat mendaki Gunung Merapi pada Jumat tanggal 1 Desember bersama dengan teman-teman satu kampus. Total mereka berangkat 10 orang. Dan pendakian tersebut adalah pengalaman pertama bagi IP. Kebayang gak sih pengalaman pertama kita mendapatkan hal seperti itu? Aduh, IP yang mengalami, kita yang mendengarkan ceritanya juga ikut trauma nih. Sumpah, trauma banget teman-teman. Aduh, kebayang gak sih bagaimana rasanya terjebak di situasi seperti itu? Kita bahkan nggak tahu apakah kita bisa selamat atau enggak. Alright, jadi sekarang kan kita sudah tahu apa yang terjadi dengan para korban ini. Dan ketika ada seseorang yang berkomentar mampus, tentunya komentar yang benar-benar wah parah banget nih komentar. Dia nggak tahu bagaimana rasanya berada di situasi seperti itu. Dia nggak tahu, dia nggak menghargai bagaimana perasaan dari orang tua korban sampai dia berkomentar seperti itu. Apalagi orang yang berkomentar ini mengatasnamakan dirinya sebagai polisi dan juga menggunakan nama Pak Randy Tujeh. Tentu ini pun menjadi kontroversi teman-teman, dan juga banyak yang memberikan kritikan dan juga hujatan kepada Pak Randy. Terus pada akhirnya Pak Randy ini memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa akun itu bukanlah akunnya dia, akun itu adalah akun palsu. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita baca seperti apa klarifikasi dari Randy Tujeh. Saya sebelumnya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi atas komentar oknum yang mengatasnamakan serta menggunakan foto dan identitas saya. Yang bersangkutan menggunakan akun palsu @randy_tujeh, sedangkan akun asli saya @randy_tujeh. Saya juga turut berbelasungkawa atas musibah erupsi Gunung Merapi yang terjadi. Kemudian di Instagram story Pak Randy ngunggah nih akun yang palsu ini. Di sini Pak Randy mengatakan fake akun katanya guys. Terus beliau menuliskan seperti ini. Selamat sore, saya sebelumnya memohon maaf serta mengklarifikasi atas kegaduhan yang terjadi atas komentar oknum yang mengatasnamakan serta menggunakan foto dan identitas saya. Yang bersangkutan menggunakan akun palsu @randy_tujeh, sedangkan akun asli saya @randy_tujeh. Saya juga turut berbelasungkawa atas musibah erupsi Gunung Merapi yang terjadi. Oh, berarti statementnya sama ya kayak yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah beliau di sini mengatakan bahwa akunnya itu palsu dan itu bukanlah akunnya dia. Dan teman-teman, bukan hanya Randy Tujeh doang yang sudah speak up, tapi sang istri itu juga sudah speak up. Nah, di sini seperti yang aku lihat di Mata Rakyat Sumbar, ada postingan yang menampilkan DM bersama dengan istrinya Pak Randy. Dan coba kita baca ya bagaimana DM-nya. Oke, di sini dilampirkan screenshot akun tersebut. Terus orang yang nge-DM bilang kayak gini, soalnya akun tersebut sudah menghujat korban meninggal erupsi di Sumatera Barat. Oke, terus istrinya bilang gini, akun asli suami saya ya mbak, banyak akun palsu yang mengatasnamakan suami saya dan memakai foto suami saya. Saat ini suami saya sudah dipanggil Paminal Propos Polda Sulut. I see. Jadi untuk sang istri juga mengatakan bahwa akun itu palsu, dan dia juga mengatakan bahwa banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan suaminya dan juga menggunakan foto dari suaminya. Namun yang memastikan bahwa akun itu bukanlah akun suaminya sendiri. Gitu teman-teman. Dan untuk suaminya juga katanya sudah dipanggil oleh Paminal Propos Polda Sulut. Dan teman-teman coba kita analisa seperti apa akun yang diduga palsu ini.
Di sini namanya Randy 2J. Kalau kita bandingkan dengan akun yang asli emang beda banget. Terus di bio-nya, wow, bio-nya menurut aku too much di sini, kayak gimana ya? Dari peletakan emoji, terus nulis real akunnya aja kurang C1 nih. Real account. Harusnya pakai double C dong, real account gitu ya. Aduh, kayak mana ini? Polda Sulawesi Utara, IC, Manado. Terus emoji lagi nih, emoji on, pakai terus ditaruh emoji polisi lagi, terus tanda X, hati-hati akun palsu. Terus ini ada link juga, www.youtube.com/randy2j. Terus kan aku cek ya bagaimana YouTube-nya gitu. Dan aku juga sudah tulis linknya, dan tau nggak apa yang aku temukan? Aku menemukan ini, nggak ada teman-teman. Dan teman-teman di sini aku minta maaf banget, mohon maaf banget yang sebesar-besarnya jika aku memang tidak sependapat dengan kalian. Mohon maaf banget. Di sini aku nggak ada niatan untuk bela Pak Randy atau bagaimana. Sumpah nggak ada niatan sama sekali untuk bela Pak Randy. Dan aku juga tidak kenal beliau secara personal, jadi tidak ada alasan gitu untuk membela Pak Randy. Menurut aku, akun ini tuh emang bener-bener fake banget. Salah satu hal yang buat aku percaya bahwa akun ini adalah akun palsu adalah tentang bagaimana penulisan di bio-nya. Menurut aku penulisan di bio-nya ini benar-benar tidak meyakinkan banget. Bahkan ya akun yang aslinya pun itu nggak nulisin bahwa oh aku ada polisi di ini gitu. Dan akun aslinya pun itu tidak menuliskan hati-hati akun palsu. Nggak ada loh teman. Even akun yang punya 107.000 followers ini itu nggak menuliskan real account. Nggak ada sama sekali. Cuma melampirkan my wife namanya ini, my children namanya ini. Terus ya udah gitu aja. Kalau yang satu ini kayak bener-bener too much gitu. Terus untuk masalah postingan yang banyak, ada orang berkomentar kemarin aku lihat, kalau itu akun palsu, ngapain akunnya segabut itu sampai buat postingannya banyak? Ya tujuannya apa lagi gitu? Ya untuk mendapatkan followers dan juga untuk meyakinkan orang-orang bahwa ini adalah akun asli. Even kalau kita bandingin sama akun yang asli itu udah punya 580, sedangkan akun yang fake itu 540. Ini sangat make sense banget teman-teman. Dia kemungkinan bisa saja ngambil dari postingan akun asli terus diunggah di akun palsunya. Tapi dikarenakan akun ini udah lenyap ya, udah menghilang ya, jadi kita nggak bisa lihat dan juga kita nggak bisa membandingkan bagaimana postingan dari akunnya. Terus ya guys, aku juga udah cek ya bagaimana link yang ditaruh oleh Pak Polisi Randy itu jadi akun yang aslinya. Setelah aku cek, itu nggak merujuk ke YouTube-nya dia, tapi merujuk ke YouTube-nya Trans TV di acara Rumpi yang menampilkan dirinya. Jadi nggak ke YouTube-nya Pak Randy sama sekali. Dan aku nggak tahu apakah Pak Randy emang punya YouTube atau enggak. Aku udah cari menggunakan nama yang tertulis di akun yang diduga fake ini, tapi aku nggak nemu sama sekali teman-teman. Jadi jujur setelah aku analisa dengan teori kesotoyanku, aku merasa ini emang benar-benar akun fake dan bukan akunnya Pak Randy yang asli. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Apakah kita sama pemikirannya? Komen guys. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Sekali lagi Mimin mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban Gunung Merapi. Semoga korban-korban yang masih belum ditemukan itu dapat ditemukan kembali, dan semoga korban-korban yang mengalami luka dan sebagainya semoga dapat segera sembuh, dan semoga korban-korban yang berpulang kita doakan semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan, dan semoga pihak keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran atas hal ini. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.